Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anto dengan NIM 2165051. Di sini saya akan menjelaskan materi kriptografi. Ya, langsung saja supaya lebih singkat. Dengan tertib kriptografi, ada sebuah pesan atau data informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lainnya adalah plain text, berupa bentuk pesan seperti gambar, audio, musik, dan lain-lain. Ada juga terminologi. Terminologi memiliki pengirim, penerima, dan penerima dan pengirim. Contoh singkatnya seperti ini. Ciphertext, pesan yang disandikan. Tujuannya agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Nama lainnya itu kriptogram. Ya, ini contoh kecilnya. Ya, ada juga notasi matematisnya seperti ini. Kriptografi. Kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani ya, hidden atau secret. Artinya security. Ada juga encoding dan decoding. Encoding adalah plain text menjadi kode, sedangkan decoding adalah kebalikan dari kode tersebut. Terminologi kunci key merupakan parameter yang digunakan untuk transformasi inskripsi dan deskripsi. Jika kekuatan kriptografi ditentukan dengan menjaga kerahasiaan algoritmanya, maka kriptografinya dinamakan algoritma Risked. Kriptologi itu persamaannya kiranya sama-sama menerjemahkan ya, ciphertext dan plaintext. Sejarahnya itu tercatat pada 4.000 tahun yang lalu. Ya, Caesar Keeper adalah kriptografi sandi Caesar atau sandi geser. Kode Caesar atau geseran Caesar adalah salah satu teknik inskripsi paling sederhana dan paling terkenal. Sandi ini termasuk sandi substitusi. Figner Chipter adalah suatu algoritma klasik yang ditemukan oleh Giovan Battista Blaso. Dia menuliskan pada bukunya yang berjudul La Cifra del Sig, Giovan Battista Blaso pada tahun 1593. Ada juga tabelnya seperti ini. Cara kerjanya itu dia menggunakan rekayasa plain text, belajar ke internet, contohnya seperti itu. Contoh aplikasinya seperti ini, menggunakan Visual Basic. Datanya itu inskripsi standar atau disingkat DES, dikembangkan pada tahun 1972 menggunakan algoritma Lucifer yang dibuat oleh Horst Wessel, disetujui oleh National Bureau NBS, dan termasuk kunci simetri yang pada ukuran bloknya 64 bit. Setiap anunya mempunyai struktur seperti plain text, IP, encrypting, IP-1 dan ciphertext. Ini dia anunya contohnya. Pembangkitan kunci internal. Kunci internal sendiri mempunyai struktur seperti permutasi PC1 dan terbagi lagi seperti dua bagang. Implementasi dan sendiri dibentukkan dalam bentuk perangkat keras, dan perangkat keras itu diimplementasikan di dalam chip. Chip ini dapat mendeskripsikan 16,8 juta blok atau 1 GB per detik. Keamanan dia sendiri ditentukan oleh kunci, dengan panjang kuncinya sendiri 64 bit, tetapi yang dipakai hanya 56 bit saja. Tetapi pada kuncinya itu terdapat 256 atau 72 kemungkinan lah. Jika serangan X of case, ya itu langsung saja mempersingkat, tahun 1995 juga terdapat perangkat keras EV dengan kombinasi internet yang melibatkan lebih dari 100.000 komputer.
Ya, pada tahun 1970 hanya ada sistem kriptografi kunci simetri. Idenya itu muncul pada tahun 1976 oleh Will Friedman dan Martin Hellman, penemu kriptografi kunci publik. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kelebihannya itu mempunyai 3 kelebihan. Kriptografi kunci simetri. Yang pertama, proses inskripsinya membutuhkan waktu yang singkat, ukuran kunci simetri relatif pendek, dan autentifikasi pengirim lewat pesan diketahui oleh chip terteks yang diterima. Kelemahannya itu, kuncinya itu harus dikirim melalui saluran yang aman, dan kunci harus sering diubah. Mungkin pada setiap sesi komunikasi ya, teman-teman. Ya, pada Ransomware elemen RSA, dari sekian banyaknya algoritma kriptografi yang pernah dibuat, algoritma yang paling populer adalah RSA. Dibuat oleh 3 orang peneliti dari MIT pada tahun 1976, yaitu Ron Rivers, Adi Samir, dan Leonard Adelman. RSA sendiri itu diambil dari nama penemunya masing-masing dari awalan huruf nama mereka. Kuncinya itu tidak dirahasiakan dan diketahui umum, sehingga dinamakan juga kunci publik. Mengapa? Kunci deskripsi bersifat rahasia, sedangkan kunci deskripsi dibangkitkan dari beberapa buah bilangan prima bersama-sama dengan kunci inskripsi untuk menemukan kunci deskripsi suatu bilangan. Non prima harus difaktorkan menjadi faktor primanya dalam kenyataan. Ya, sedangkan bilangan non primanya menjadi faktor primanya bukanlah pekerjaan yang mudah. Belum ada algoritma yang secara efisien yang dapat melakukan pemfaktoran tersebut. Semakin besar bilangan non primanya, maka semakin sulit pula pemfaktorannya. Jadi dia rumusnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila itu lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.